Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, Stambuk 21916040. Nah, berikut saya akan menjelaskan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, di mana soalnya itu adalah kita melihat kondisi lapangan saat ini yang sebelum pandemi dan setelah pandemi itu rumah sakit ataupun puskesmas yang ada di daerah itu sangat full atau banyak pasien yang mengantri. Nah, itu menjadi problem atau permasalahan untuk kita para konsultan IT jika kita menjadi konsultannya. Nah, bagaimana kita memberikan solusi untuk atau problem solving untuk masalah tersebut jika kita menjadi konsultan IT? Saya sendiri akan menawarkan sebuah sistem di mana sistem ini akan mempermudah pasien untuk melakukan proses registrasi. Jadi pasien tidak perlu lagi mengantri atau menunggu terlalu lama untuk melakukan proses pengecekan di rumah sakit ataupun puskesmas. Jadi beberapa manfaat atau dampak positif dari sistem ini adalah yang pertama, pasien akan melakukan proses registrasi secara online. Nah, yang kedua, dengan proses registrasi secara online tersebut, pasien akan mudah melakukan baik di rumah ataupun jalan dan lain semacamnya. Yang ketiga, pada saat setelah melakukan proses registrasi ataupun mengisi data, pasien akan otomatis mendapatkan nomor antri atau nomor rekam medis. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu dengan setelah mengisi nomor pasien ataupun identitas dan lain semacamnya atau mengisi data, pasien akan otomatis mendapatkan response time atau pada saat jam berapa mereka akan melaksanakan atau melakukan pemeriksaan. Jadi pasien tidak perlu datang ke rumah sakit menunggu lama dan mengantri dan juga menunggu jam berapa kira-kira proses. Mohon maaf, tadi jaringan jelek. Kita ulang. Baik, saya sambung lagi. Jadi manfaat selanjutnya itu pasien akan mendapatkan response time. Jadi pasien tidak perlu menunggu lama mengantri dan kira-kira jam berapa masuk pada saat proses pemeriksaan, tetapi dalam sistem tersebut sudah tersedia response time-nya, kira-kira jam berapa ia harus ke rumah sakit untuk melakukan proses pengecekan. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke sistem yang saya jelaskan, yaitu SIS RS MUK atau Sistem Informasi Rumah Sakit Muhammadiyah Kendari. Nah, berikut desain data dan prosedur dari SIS RS MUK yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada pasien, ada SIS RS MUK, dan super admin. Nah, pasien ini sendiri pada saat proses mengisi data itu ada beberapa hal yang harus diisi. Yang pertama, alamat pasien, identitas pasien, keterangan pendaftaran, dan common box. Nah, alamat pasien ini sendiri yang akan diisi ada kelurahan, provinsinya dari mana, kemudian nomor handphone, kelurahan, kemudian identitas pasien yang diisi ada nama pasien, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan juga nomor ID. Nah, selanjutnya keterangan pendaftaran di sini ada beberapa fitur yang disediakan. Yang pertama ada tanggal pendaftaran, kapan ia melakukan proses registrasi. Jadi pada saat setelah mengisi tanggal pendaftaran, pasien akan otomatis mendapatkan nomor rekam medis atau nomor antri. Nah, selanjutnya setelah mengisi keterangan pendaftaran ini, di sini ada common box. Nah, common box ini yaitu ada beberapa fitur juga. Yang pertama ada simpan, ada registrasi, ada update, dan juga bersihkan dan close. Nah, pasien bisa langsung meregistrasi.
Selanjutnya, setelah mengisi data di SIS-RS-MUK atau Sistem Informasi Rumah Sakit Muhammadiyah Kendari akan dikelola oleh super admin. Jadi, setelah diterima data-data oleh super admin, yaitu alamat pasien, identitas pasien, keterangan pendaftaran, dan common box, maka akan dikelola oleh super admin ini sendiri. Jadi pada saat dikelola, maka akan diketahui response time-nya untuk pasien itu sendiri, kira-kira jam berapa pasien akan datang untuk melakukan proses pemeriksaan. Jadi super admin ini akan mendapatkan poin yang itu yang pertama, nomor antri untuk pasien, kemudian yaitu response time. Nah, setelah mendapatkan hal tersebut atau laporan tersebut, maka akan dijadikan hasil laporan. Nah, hasil laporan ini sendiri yang akan diberikan kepada pasien pada saat pasien datang untuk melakukan proses pemeriksaan. Dan juga akan disimpan sebagai laporan untuk pihak rumah sakit itu sendiri. Jadi ada banyak sekali manfaat atau dampak positifnya. Jika data-data yang disimpan dalam bentuk kertas itu akan mudah dan takut kehilangan dan takut hilang. Tapi kalau disimpan dalam bentuk file komputerisasi seperti ini, insya Allah itu akan dijaga dengan baik datanya dan tidak mudah hilang. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke antarmukanya, desain antarmuka. Di sini ada desain antarmuka SIS-RS-MUK yang saya sudah jelaskan tadi dalam bentuk desain datanya. Nah, di sini ada dalam bentuk desain antarmukanya atau sistemnya seperti apa, bagaimana. Nah, di sini ada Rumah Sakit Muhammadiyah Kendari. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, pasien itu mengisi data, ada beberapa fitur. Yang pertama identitas pasien, yang kedua alamat pasien, yang ketiga common prompt, dan yang keempat keterangan pendaftaran. Nah, identitas pasien di sini akan diisi nama, tanggal lahir, usia, agama, pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, jenis kelamin, dan nomor ID atau KTP. Dan juga SIM dan lain-lain. Alamat pasien juga ini ada beberapa fitur, common box, ada registrasi, update, simpan, dan keterangan pendaftaran. Nah, keterangan pendaftaran di sini ada tanggal pendaftaran, kapan ia mendaftar untuk meregistrasi, dan kemudian akan mendapatkan nomor rekam medis secara otomatis seperti yang saya sudah jelaskan tadi juga. Nah, setelah itu, setelah diproses oleh super admin pihak rumah sakit, maka akan mendapatkan response time, kira-kira jam berapa ia akan ke rumah sakit untuk melakukan proses pemeriksaan. Jadi, pasien tidak perlu menunggu lama di rumah sakit. Pasien bisa di rumah saja dengan melihat waktu yang telah disediakan oleh SIS-RS-MUK ini, jam berapa untuk rumah sakit, tinggal datang. Jadi tidak perlu mengantri lagi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa SIS-RS-MUK ini sangat bermanfaat dan cocok untuk dijadikan rekomendasi oleh pihak-pihak rumah sakit atau puskesmas di setiap daerah. Karena mekanismenya itu secara online, jadi bisa dilakukan atau diregistrasi di mana saja dan kapan saja, kemudian memiliki hasil yang sudah fix, itu jam berapa kita ke rumah sakit, jadi tidak perlu mengantri, dan otomatis kita akan mendapatkan nomor antri dan tidak perlu capek-capek lagi ke rumah sakit untuk mendapatkan nomor antri dan menunggu. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.